Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Minggu hari ini adik-adik boleh kembali berkumpul, boleh kembali mengikuti IMPA bersama dengan Kak Ruth di pagi hari ini. Nah, adik-adik, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, yuk kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita pujikan terlebih dahulu Marspia. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, yuk kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita mohon bimbingan Tuhan supaya Tuhan Yesus hadir di tengah kita untuk memimpin ibadah kita. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, berikan sikap yang terbaik ketika kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan Yesus boleh kembali kumpulkan kami semua ya Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami saat ini ya Bapak boleh berkumpul kembali dengan mengikuti IMPA online ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati kami, kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mohon ya Tuhan, bantu kami supaya kami boleh mengikuti IMPA ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau baca Mazmur pujian yang terambil dari kitab Mazmur 136 ayat 1-2. Disiapkan dulu Alkitabnya, Mazmur 136 ayat 1-2. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Dan sekarang tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau pujikan dulu lagu Sabdamu Abadi, dan setelah itu kita akan berdoa. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa untuk membaca firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dari awal kami tadi memulai ibadah kami. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami akan baca firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, kiranya kami boleh mendengarkan firman dengan baik, sehingga ketika kami selesai mengikuti IMPA, kami boleh membawa berkat firman-Mu ya Bapa, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena saat ini kami semua sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sekarang kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya pasalnya 35 ayat 1-10. Yesaya 35 ayat 1-10. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Adik-adik, Kak Ruth mau kasih tunjuk beberapa gambar buat adik-adik. Kita lihat gambarnya ya. Nah, kira-kira adik-adik lebih suka gambar yang mana nih? Kalau Kak Ruth sendiri lebih suka gambar yang ini. Nah, karena di gambar ini terlihat orang-orang sangat bersukacita, sangat saling mengasihi, banyak orang yang tersenyum.
Nah, tapi kalau gambar yang satunya ini adik-adik, lihat ya, terlihat kacau, berantakan, amburadul. Segala sesuatu yang berantakan, segala sesuatu yang kacau adik-adik, itu mesti bikin kita sedih, bikin kita marah, bikin kita kacau. Coba kalau gambar yang tadi ini, yang satunya ini, nah pasti kita ngelihatnya seneng, kita ngelihatnya bahagia, nyaman kalau berada di situ, ya kan? Sama seperti firman Tuhan hari ini adik-adik, diceritakan di situ bahwa Tuhan mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Nah, jadi waktu itu adik-adik, Nabi Yesaya ini pernah bernubuat bahwa Israel ini nanti akan mengalami suatu yang buruk, suatu hal yang sulit. Dan yang mereka alami adalah pembuangan ke Babel. Nah, bangsa Israel pada waktu itu sudah bingung, sudah takut, sudah gak nyaman. Tapi apa? Ternyata adik-adik, Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk menyelamatkan dan memulangkan bangsa Israel ini dari Babel. Di dalam firman yang kita baca tadi adik-adik dikatakan apa? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Tuhan ingin menyelamatkan bangsa Israel, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita semua yang sedang kesusahan, yang sedang mengalami keadaan buruk untuk dibawa ke keadaan yang baik. Janji Tuhan itu digambarkan di Alkitab seperti padang gurun yang kering, akan disegarkan. Nah, akan diubah Tuhan menjadi tempat yang indah, banyak bunga, banyak sungai, banyak tanaman dan subur. Digambarkan juga apa tadi? Seperti Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan berjanji akan memberikan pertolongan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu sangat amat baik dan sangat amat hebat. Tuhan mampu mengubah situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Kalau adik-adik mengalami situasi yang buruk, adik-adik mengalami suatu hal yang bikin adik-adik sedih atau ketakutan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pasti akan membantu adik-adik dan mengubah situasi yang tadi buruk menjadi situasi yang baik. Tetap semangat dan bersukacita karena kita punya Tuhan yang hebat, yang mampu dan berjanji untuk membuat kita senang. Mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, kita pujikan satu lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Satu kali lagi. Tuhan Yesus baik, untukmu amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kak Ruth yang akan memimpin doa, adik-adik di rumah boleh lipat tangannya, tutup mata, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh baru saja ke Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan kami lakukan ke depannya ya Bapak. Dimana pada pagi hari ini ya Bapak, kami belajar untuk kami boleh menyerahkan hidup kami dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kami. Tuhan Yesus mampu mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Dimana kami merasa kesulitan, kami merasa sedih, kiranya kami boleh datang untuk berdoa kepada Tuhan, untuk memohon pertolongan Tuhan, supaya dapat mengubahkan ketakutan kami, mengubahkan kesulitan kami, mengubahkan kesedihan kami menjadi sukacita. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati kehidupan kami semua. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Walaupun saat ini ya Tuhan, kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati kami, supaya pada saatnya nanti Tuhan boleh izinkan kembali kami berkumpul bersama-sama dengan kakak layan juga, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa.
Kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati ibadah kami, walaupun saat ini kami ibadah sendiri di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan ada di dekat kami, membimbing kami, memimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, kalaupun saat ini juga kami masih belum sekolah secara tatap muka, kami masih sekolah secara online. Tuhan kiranya berkati kami, segala tugas-tugas yang diberikan kepada kami, kepada adik-adik layan, kiranya Tuhan boleh berkati, supaya adik-adik layan mampu mengerjakannya dengan baik. Berkati juga mama, papa, kakak, ataupun saudara-saudara yang membantu adik-adik di rumah dalam tugas-tugas mereka, juga sekolah mereka, kiranya Tuhan boleh berkati semuanya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh jaga kesehatan adik-adik layan, supaya kiranya adik-adik boleh selalu sehat, selalu kuat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi orang tua kami, kiranya Tuhan boleh berkati kakek, nenek, papa, mama, juga kakak kami dan saudara-saudara kami. Tuhan berkati mereka dengan kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas-aktivitas mereka. Kiranya setiap apa yang boleh mereka kerjakan, semuanya itu baik di mata Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalaupun saat ini bangsa dan negara kami mengalami banyak bencana, mengalami kerusuhan, mengalami keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini, Tuhan kiranya boleh pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami, mampukan kami untuk kami boleh bangkit, supaya kami boleh kembali sembuh ya Bapa, boleh kembali menjadi bangsa yang baik dan penuh dengan sukacita ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, hari lepas hari, adik-adik di rumahnya masing-masing juga kami mau serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah Tuhan seluruh doa sembahyang kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi ingat ya adik-adik, untuk selalu menjaga kesehatan adik-adik, jangan lupa gunakan masker di tempat umum, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan adik-adik, juga keluarga adik-adik. Dan jangan lupa untuk pesan firman hari ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu menolong kita untuk keluar dari situasi yang buruk menjadi situasi yang baik. Tuhan Yesus mampu mengubah kesedihan kita menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita, asal kita mau memohon dan berserah kepada Tuhan. Untuk mengakhiri impak kita pada pagi hari ini, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.